Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam belajar pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk dalam tema 3. Hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu rangkaian listrik sederhana. Langsung saja, komponen rangkaian listrik. Komponen rangkaian listrik sederhana ada 3, yaitu sumber listrik, penghantar arus listrik, dan pengguna energi listrik. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sumber listrik. Sumber listrik adalah suatu komponen elektronika yang mampu menghasilkan atau menyimpan arus listrik dan berguna untuk memberikan beda potensial pada komponen-komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber listrik. Bahasa sederhananya, sumber listrik adalah komponen elektronika yang mampu menghasilkan atau menyimpan arus listrik. Untuk mempermudah mempelajari sumber listrik, kita akan membahas jenis tegangan listrik. Jenis tegangan listrik dibagi 2. 1. Arus searah. Dan yang kedua, arus bolak-balik. Arus searah umumnya yang sering kita jumpai terdapat pada baterai dan akumulator atau kita sebut dengan aki. Sedangkan untuk arus bolak-balik ini berasal dari listrik PLN, baik dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang paling baru, ini ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya, yang kedua, penghantar arus listrik. Penghantar arus listrik adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik baik berupa zat padat, zat cair maupun gas, yang biasanya dikenal dengan sebutan konduktor. Dalam rangkaian sederhana dan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, konduktor yang digunakan berupa zat padat yaitu kabel. Kemudian, dalam rangkaian listrik sederhana, kita memiliki komponen pelengkap, yaitu saklar. Saklar di sini berfungsi sebagai menghubungkan dan memutus pada arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Selanjutnya, yang ketiga, pengguna energi listrik. Pengguna energi listrik yaitu komponen elektronika yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi yang lain. Berbicara tentang pengguna energi listrik, tentu kita tidak boleh melupakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi, masih ingat ya? Yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi yang ada bisa dirubah dari energi yang satu menjadi energi yang lainnya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Ada setrika, ada bola lampu, ada mesin cuci. Pengguna energi listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi yang lain yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Langsung saja, yang pertama,
kita akan membahas tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya memiliki satu jalur aliran listrik. Bila digambarkan sebagai berikut, kita amati gambar pada layar berikut. Ada baterai sebagai sumber tegangan, ada kabel sebagai penghantar arus listrik, dan ada lampu sebagai pengguna energi, serta saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Sebagai catatan dan tambahan di sini, rangkaian seri sebagai berikut. Kabel tidak punya percabangan, arus mengalir pada tiap komponen itu sama, hambatannya lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, dan yang terakhir, energi yang diserap semakin kecil. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang masing-masing pengguna energi listriknya atau beban terhubung secara paralel dengan sumber tegangan listrik yang lainnya. Itu lebih jelasnya bila digambarkan sebagai berikut. Amati gambar yang ada pada layar. Sama seperti tadi, ada baterai sebagai sumber tegangan, kabel sebagai penghantar arus listrik, dan lampu sebagai pengguna listrik, serta saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Adapun ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut. 1. Komponen listrik disusun secara sejajar. 2. Arus yang mengalir berbeda-beda. Dan yang ketiga, hambatannya kecil. Dan yang terakhir, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Yang terakhir ada rangkaian gabungan, yaitu suatu rangkaian listrik yang di dalamnya terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel sekaligus. Lebih jelasnya, amati gambar pada layar berikut. Di situ ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Sama seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel, di situ juga ada baterai sebagai sumber tegangan, kabel sebagai penghantar arus listrik, dan lampu sebagai pengguna listrik, serta saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Sebagai tambahan catatan, di sini yang dimaksud dengan rangkaian listrik itu apa sih? Rangkaian listrik itu yaitu hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai atau disusun jadi satu kesatuan. Adapun rangkaian dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka, tidak ada arus listrik, lampunya mati, saklarnya terbuka. Yang selanjutnya, rangkaian listrik tertutup, yaitu ada arus listrik, lampunya menyala, dan saklarnya tertutup. Demikian pembelajaran muatan ilmu pengetahuan alam pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Dan sebelum diakhiri, mari kita renungi hadis berikut ini. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang ingin masuk surga, maka jangan pernah lelah dalam mencari ilmu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.